Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Semakan walzamil khushu'a lil qalbi fa innal khalasa 'anil iltifati batinan wa zahiran samaratul khusyu'i wa mahma khasha'al batinu khasha'al zahir. Kata Syekh Qasimi, penulis kitab kita Mau'izatul Mu'minin, tetapkanlah hatimu khusyuk. Tetapkanlah hatimu khusyuk. Ini yang harus difahamkan jamaah, khusyuk. Orang berfaham khusyuk itu kalau sembahyang udah nggak dengar apa-apa lagi. Mau dia itu aja. Kata saya, kalau nggak dengar apa-apa lagi, itu namanya peka, bukan khusyuk. Apa khusyuk? Kalau bahasa orang sekarang, konsentrasi. Apa ya? Macam mana maksudnya? Oh, kalau bahasa kita, khusyuk ini jamaah tekun. Tekun. Kalau laki-laki contohnya tekun memancing. Tekunnya itu disebut khusyuk. Cara perempuan dulu-dulu menjahit. Tekun dia menjahit itu disebut khusyuk. Sekarang saya tanya kita, apakah kalau orang tekun pada sesuatu, dia nggak ingat apa-apa? Masih ingat. Orang lewat pun kalau negor-negor semua, tetapi perhatian dia ke situ. Itu namanya khusyuk. Jangan difahamkan khusyuk itu suara orang nggak dengar, ini nggak dengar, orang ribut apa. Kalau dia jadi makmum, macam mana dia mau ikut imam? Nggak dengar apa-apa. Coba jemaah. Ayolah. Jadi khusyuk itu konsentrasi, bahasa orang sekarang. Fokus. Bahasa saya supaya mudah tekun. Apa enggak capek? Macam cara muslimah lah ya. Memasak, mencuci. Capek, Mbak. Tapi dia tekun situ. Apalagi kalau muslimah ini memang hobinya masak. Tekun aja dimasak tuh. Nanti bahan masakan tuh kurang sikit aja nggak suka dia. Mesti dong, mesti. Tekun dia di situ. Jadi tekun itulah khusyuk. Nah, yang khusyuk itu adalah dalam, bukan luar. Sebab dalam adalah ra'i, penguasa, raja, luar ada ra'iyah, rakyat. Artinya, anggota tubuh kita ini, ini anak buah. Yang jadi fokus adalah hati. Oke. Lepas dari berpaling, lepas dari sibuk anggota zahir, lepas daripada muka mata tengok sana sini waktu sembahyang, waktu solat, itu adalah samaratul khusyu'i, buah hasil daripada khusyuk.
Jadi yang khusyuk itu jiwa kita, jamaah. Lantas orang bilang, saya mau dari alif Allah sampai mim assalamualaikum khusyuk terus. Tentu itu memang yang kita harapkan. Tapi kalau nggak bisa begitu, lantas jangan menghukum diri, sembahyang, sholat saya nggak ada gunanya. Tidak. Oleh karena itulah kesempatan syaitan merusak kita. Nah, jadi cuman caranya supaya ke situ aja? Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa, tetap ada saja godaan syaitan. Maka urusan kita jamaah bukan ngusir setan. Salah. Tapi terus saja yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan ini. Masa macam kita makmum nggak dengar kita suara imam? Oh, imamnya si Fulan nih. Suaranya ini. Oh, berarti saya nggak khusyuk nih. Jadi macam mana caranya? Coba jamaah. Macam mana caranya? Waladhdallin. Tentu, amin. Kita masih dengar suara si imam. Berarti nggak khusyuk nih? Ya tidak. Khusyuk itu apa yang sedang kita kerjakan? Kerjakan. Jamaah. Apa yang sedang kita kerjakan? Ya kerjakan. Kita memperbaiki kereta, perbaiki. Bahkan kalau ada yang hobinya kutak-katik kereta, dimodifikasinya, makan pun lupa dia. Mandi aku dah lah. Jamaah. Sibuk kutak. Itulah khusyuk. Ya, khusyuk. Jadi jangan difahamkan khusyuk tu, saya mau tu, tak ingat apa-apa lagi Pak. Itu kalau nggak ingat apa-apa, tidur. Tidur tu, jamaah. Macam kita sembahyang Jumat semalam, khotib khutbah kita, tidur. Tidur. Nggak usah dibangunkan. Khotibnya siap, bangun sendiri tu. Jamaah. Macam apa? Jadi bukan nggak ingat. Khusyuk itu lakukan sesuai dengan apa yang diperuntukkan. Itu khusyuk jamaah. Ya masanya saya harus rukuk, berdiri, masa saya harus baca, masa saya harus sujud, rukuk, terus seterusnya jamaah. Si Fulan imam. Amin. Yang jadi masalah bukan itu. Maliki yaumiddin iyyaka si Fulan imamnya nih. Utang dia belum bayar deh nih. Itulah buat tidak khusyuk. Aku tengok semalam dia masuk kereta baru. Utang dia belum bayar nih. Amin. Amin. Dia betul gagap bilang amin. Itu yang masalah. Jemaah. Karena begini, terlalu banyak persoalan atau pertanyaan lah. Sampai tak berhenti kepada saya, memang tidak bertubi-tubi, tapi pertanyaan selalu ada, macam mana khusyuk? Macam mana khusyuk? Khusyuk ni dulu apa? Karena mau orang khusyuk tadi, terus tak dengar apa, tak apa segala macam. Nah terus, macam riwayat-riwayat itu Pak, katanya. Kalau sembahyang saking dengan khusyuknya, burung pun bertengger. Pikirnya itu pohon. Kata awak sekarang cemana burung bertengger? Burung pun dah payah nampak. Kata awak. Kita di bawah. Maksud saya, bukan persoalan burung bertenggernya itu. Tapi apa itu? Khusyuk. Itu dulu jamaah. Aku rasa dingin. Tadi tempat kami hujan. Lebat selebat-lebatnya. Jamaah. Dingin, aku rasa pakai jaket. Sembahyang, dah. Sedang sembahyang, ingin rasa buang air kecil. Berarti nggak khusyuk lah aku. Jamaah. Yang kutunggu tadi imam. Saninya apa sekarang nih?
Suratnya setelah Al-Fatihah. Takut aku rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua An-Nisa. Kan hajab awak menunggu siapnya. Ya jemaah. Awak mau buang air kecil. Berarti tak khusyuk. Ya khusyuk. Karena kita sedang fokus kerjakan sholat kita jemaah. Hanya nanti bila selesai saya keluar. Dah. Kan tak perlu bila selesai saya keluar. Keluar air ada apa? Go ada. Sebelah mana airnya? Itulah yang membuat tidak khusyuk. Situnya jemaah. Kan wa mahma. Jadi jemaah dikasih Subhanahu wa taala, lepas apabila anggota zahir kita ini tidak kerja apa-apa, celinguk kanan, celinguk kiri, tengok kanan, tengok kiri, tidak. Mata dia tidak main sana sini, fokus kepada tempat sujud. Itu adalah samaratul khusyu'i. Buah daripada khusyuk. Wa mahma khusya'al batinu khusya'al zahiru. Kalau jiwanya khusyuk, anggota tubuhnya pun khusyuk. Rasul sebut begitu. Jadi kalau dalamnya beres, luarnya beres. Jamaah. Qala Rasulullah Muhammad SAW, wa qad ra'a rajulan musalliyan ya'basu bi lihyatihi. Rasulullah nampak ada seorang sahabat sedang sembahyang main-mainkan jenggotnya. Mungkin kita pernah lihat orang sembahyang begitu. Apa kata Rasulullah? Amma hadza, ini yang sedang sembahyang ini, kata Rasulullah, lau khasha'a qalbuhu, kalau jiwanya khusyuk, la khasha'at jawarihuhu, anggota tubuhnya tenang. Jadi yang penting, itu tak khusyuk itu. Apalagi kalau pas gini, makin tak khusyuk. Jangan bilang nggak ada. Makin tak khusyuk. Itu belum parah. Sedang salat. Kan yang bilang Rasul. Siapa yang cakap, siapa lagi yang mau kita percaya kalau bukan cakap Rasul? Jadi kata Rasulullah, khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Kalau jiwanya khusyuk, anggota tubuhnya khusyuk. Fa inna ra'iyata bihukmi ra'i. Anggota tubuh yang zahir ini dipandang sebagai rakyat. Karena rakyat itu bihukmi ra'i. Berdasarkan ketetapan penguasa. Penguasanya adalah jiwa. Jawab, kita sambil-sambil diskusi. Badan kita sekarang di mana nih? Di musalla. Bisa badan kita ke musalla kalau jiwa kita tak menyuruh kemari? Nggak bisa. Ini kan jiwa yang bawa kemari. Ngaji kita. Ayo. Perkara niat tambahan saya tak tahu. Tapi yang jelas mesti ada dorongan dari dalam untuk pergi ngaji. Itu mesti. Sebab apa? Luar bawaan dalam. Maka dalam hadis Rasulullah, ada hadis Arba'in Imam Nawawi sebut, kita kalau dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, jantung tu jemaah. Jadi kalau sebetulnya qalbun bahasa Arab, Indonesianya bukan hati. Salah. Bahasa Arabnya qalbun, bahasa Indonesianya jantung. Tapi di Indonesia sudah kandung dari dulu, qalbun diartikan hati. Padahal qalbun itu jantung. Ya. Ada segumpal daging. Kita salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal kullu. Ringkasnya, jiwa kita kalau baik, badan pun baik. Kalau jiwa kita buruk, badan pun buruk. Sebetulnya Pak, nggak ada niat aku mau mencuri Pak, nggak ada. Demi Allah nih. Aku Islam nih Pak, cuma tak kenapa, tangan awak jalan aja. Cepat, masuklah di akal tuh. Coba. Masa dia nggak bisa. Makanya Rasulullah kata begitu. Karena itulah ada doa. Allahumma aslih ra'iyah wa ra'iyah. Ya Allah, baguskanlah
penguasa dan rakyatnya. Maksudnya, baguskanlah jiwa dan anggota tubuh. Ada doa gitu, jemaah. Kita nih kalau tengok luarnya bagus semua nih. Saya bagus, bagus semua nih. Tapi dalam belum tentu. Boleh jadi saya rudal, rusak dalam. Luar saya bagus, tapi di dalam ada saya benci, ngamuk, ange, marah, dongkol. Di dalam boleh jadi. Jemaah. Luar bagus semua nih. Bagus. Ada aku tengok macam ustaz-ustaz pun ngeri awak nengok. Kan? Tapi dalam, siapa tahu. Maka dalam perbaguskan. Insya Allah luar bagus. Nah, dalam elok, luar elok, jemaah. Oke, itulah pelajaran kita, sambungan daripada 2 malam Ahad yang lalu terkait berdiri. Sekarang kita masuk ke ruku'. Wa ammar ruku'u was sujudu fayanbaghi an tujaddida 'indahuma dzikra kibriyaillahi subhanahu wa ta'ala wa tarfa'a yadayka mustajiran bi'afil azza wa jalla min iqabihi. Ketika ruku' dan sujud, pantaslah ulang-ulangi. Tujaddida itu perbaharui. Ulang-ulangi ketika rukuk, ketika sujud. Ulangi apa? Ingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Allah Maha Besar. Mainkan fikiran kita. Kalau ada yang maha besar, berarti ada yang maha kecil. Siapa itu? Kita. Maka ketika kita sujud, rukuk, sujud, ingat Allah besar. Saya dulu waktu tahun 70-an ibtidaiyah jamaah, guru katakan Allah Maha Besar. Namanya kita anak-anak. Terbayang saya, uak-uak, kami sebut dulu orang menggali. Orang kle yang jual susu. Dekat kami dulu Belawan itu ada orang India jual susu yang pakai serban. Saban pagi seingat saya itu saya selalu lihat wak jual susu itu ke tetangga yang beli besar badan dia. Jadi waktu guru ajarkan Allah Maha Besar, ya nama kita anak-anak, terbayang saya beginilah Tuhan awak. Besar. Belakangan nggak ada lagi ngantar susu. Pikiran saya main, jangan-jangan wak itu sudah meninggal. Oke, kalau wak itu sudah meninggal, berarti Allah Tuhan aku meninggal juga. Ya, kalau meninggal, alam ini macam mana? Itu pikiran awak main. Lama-lama makin mengaji, bukan. Yang besar bukan zat Allah, kita tak tahu. Tetapi maksud besar situ adalah agung, mulia, luhur, dan segala sifat-sifat kesempurnaan. Maka ketika kita rukuk, sujud, ulangi itu. Kau maha besar ya Allah, kau maha sempurna. Makna, aku maha kecil, maha hina, maha lemah. Oleh karena itu ojo dume. Jangan mentang-mentang. Kalau orang mentang-mentang berarti sembahyang sholat dia tak jadi. Karena itulah salah satu isyaratnya Allah Akbar, kita angkat kedua tangan kita ketika menuju ruku jamaah. Angkat balik. Ini nggak usah pakai agama, ngajinya secara umum saja disebut kalau angkat tanda menyerah. Awak dulu anak-anak nonton film kan nggak ada dubbing. Langsung bahasa Inggris ada subtitle jamaah, terjemahan. Jadi orang tuh sebutnya get up. Karena kan get up. Nah, get up. Get up, angkat tangan. Itu tanda kita menyerah. Get up. Jadi waktu sembahyang pun get up. Allah, angkat tangan mustajiran min iqabihi bi'afwillahi azza wa jalla.
Kalau tuturnya mustajiran bi'afil azza wa jalla min iqabihi. Hal keadaan kita ketika mengangkat tangan itu sadarlah minta perlindungan dari siksa Allah dengan cara Allah memaafkan kita. Harus ada gitu. Jadi bukan sembarangan Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Akbar. Timbulkan rasa di hati, ya Allah, lindungilah aku dari siksaan-Mu, ya Allah. Maafkanlah salah aku, ya Allah. Ngacung yang nggak punya salah. Ngacung? Nah, berani dia maaf. Kan? Saya punya salah. Kita semua punya salah. Dari bangun tidur tadi kita sampai sekarang, berapa banyak nikmat Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita, jemaah. Sehingga sebetulnya nggak ada kesempatan kita untuk merasa kita hebat, besar, tangguh. Sebab semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Summa tasta'nifa lahu zullan wa tawadu'an bi ruku'ika. Mulailah kembali sadari dirimu rendah, hina dengan rukukmu itu. Jadi dengan waktu angkat tangan kita meminta perlindungan dari Allah agar Allah tidak menyiksa kita. Waktu rukuk sadari diri kita sedang dalam hina di hadapan Allah Ta'ala. Saya nih jamaah kalau sedang sholat, tapi sab kedua lah. Kalau pas sab kedua saya rukuk gini jamaah. Rasa kali awak rasa, alah di belakang pantat orang lahawak. Belum lagi kalau pas yang di depan tu batal. Tut katanya. Ya Allah. Jadi itu kalau berjamaah. Kalau sendiri pun paham kan gini jamaah. Dengan ruku itu sebetulnya kita mengaku ada zat yang lebih dari kita. Coba kalau kita pun, itu nggak pun di Indonesia, di luar negeri pun. Nah, tanda apa? Orang yang di depannya itu lebih dari dia. Lah kita kepada Allah Ta'ala ruku. Sadar nggak kita waktu ruku itu kita sedang mengaku kelemahan, kehinaan diri kita, jemaah. Kita ini lemah. Kita ini hina, jemaah. Kalau perkara kuat, lebih kuat lagi badak dari kita. Perkara kencang-kencang kuda lagi dari kita. Jemaah, kita ini lemah. Ya. Karena kita lemah, maka perlu asupan. Perlu dicas supaya kuat. Jumpai yang maha kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah. Apa bukti lemah? Gampang. Sedang sembahyang hinggap nyamuk. Macam mana jemaah? Ingat nyamuk. Udah gatal. Tak sanggup lagi kita jemaah. Tak sanggup kita halangi. Jangan kau ganggu aku. Tak bisa jemaah. Tapi maksud saya menceritakan ini bukan maksud lain supaya kita sadar bahwa kita ini memerlukan Allah Ta'ala. Sehingga kita ke solat, kita itu dapat khusyuk. Allah Akbar. Rendahnya lah awak ni Allah. Terasa sama kita. Jadi untuk sombong nggak bisa. Karena penyakit berat manusia ini sombong. Mentang-mentang ini ngeri kali. Mentang-mentang ustad mau dihormati. Masuk ke musolaan Anwar nggak disambut orang merajuk. Dah nggak mau lagi ngaji. Nggak sopan orang sini. Nggak ada adab sama orang alim. Dah nganggap diri alim. Mentang-mentang dia ketua Musol Al-Anwar, kalau nggak dikasih kata sambutan maulid, merajuk, mengundurkan diri. Mentang-mentang nih ngeri kali jemaah. Mentang-mentang separuh harta dia untuk Musola Al-Anwar nih. Kalau pas sholat kemari nggak disambut, tersinggung. Ini semua adalah sombong. Dengan ruku Allah Maha Besar Engkau ya Allah. Ayo. Kan? Wa tajtahida fi tarqiqi qalbika wa tajdidi khushu'ika wa tastash'ira dhalika wa 'azza
maulaka. Dan seterusnya. Wattida'aka wa 'uluwa rabbika. Kemudian serius engkau di dalam memperbaharui, memperindah, memperhalus jiwamu. Rasakan itu. Dan Maha Agung Tuhanmu. Rasakan kerendahan dirimu dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, kita ini kalau tak dibela-bela Allah, ini secara kita orang Islam lah ya. Kalau tak dibela-bela Allah, banyak aja musibah yang sudah kita terima ini. Yang contoh mudah saja. Udara yang kita hirup sekarang, bukan dulu, kalau dulu masih bersih. Udara yang kita hirup sekarang ini kotor nih jemaah. Kotor ini. Kalau disorot pakai sinar matahari, nampak tuh debu-debunya. Jemaah. Tapi tengoklah, alhamdulillah, Allah pelihara kita. Allah rawat kita jemaah. Mata kita ini berkelip-kelip, kedap-kedip berapa kali sehari ini jemaah. Allah rawat kita, Allah jaga kita. Apa jadinya kalau kita tidak dijaga oleh Allah Ta'ala? Dagu kita masih bisa bergoyang, naik turun. Alhamdulillah. Ya sekali-sekali sakit gigi wajarlah. Udah lama dipakai. Jamaah, segala kan kita makan. Semua kita makan. Ini besi-besi ini pun kalau lembek habis nih jamaah. Habis nih. Ini kena keras aja nih. Coba daun apa yang nggak kita makan? Semua daun dimakan. Daun nasi-nasi itu, daun apa kita sebut? Katu. Habis makan. Daun pintu nih kalau dia lembek, habisnya mah. Semua masuk. Aduh. Mana pernah gajah makan burger? Manusia coba. Habis semua. Entah apa-apa nama makanan sekarang. Semua habis kita makan. Ya wajarlah kalau sekali-sekali sakit jamaah. Wa tasta'in 'ala taqriri dzalika fi qalbika bilisanika fatasabbah. Rabbaka, bukan fatasabbah. Fatusabbiha rabbaka wa tashhada lahu bil 'azamati wa na''azamu min kulli syai'in 'azim. Minta tolong kepada Allah Ta'ala agar rasa jiwa yang begitu tu tetap. Dengan cara bagaimana minta tolong? Dengan lidah kita. Puji Allah Ta'ala. Sucikan Allah Ta'ala. Ucapkan keagungan bahwa Allah Ta'ala agung. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Subhana Rabbiyal Azimi. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Kalau Allah yang maha agung, berarti kita maha hina. Sehingga jamaah, saya betul-betul ingin ajak kita. Mungkin gini. Kalau kita berada di lingkungan kita, orang tahu kita pantas dihormati. Karena memang kita layak dihormati. Kita orang baik, kita orang dermawan. Misal kata pun ada keperluan masyarakat, kita bantu. Sehingga masyarakat hargai kita. Ini sudah betul, nggak ada masalah. Coba kita berada di tempat orang yang tak kenal kita. Sehingga mereka sama sekali tidak menghormati kita. Macam mana rasa jiwa? Jemaah. Oke, di Cinta Raya ini kita dihormati orang. Coba pergi ke daerah lain. Pergi kita ke daerah Langsat. Yang orang sama sekali tak kenal kita. Salah. Waktu beruduk pun orang tepiskan kita. Entar dulu, bang, saya dulu. Waktu itu, cemana perasaan kita? Oleh karena sanjungan, penghormatan, penghargaan masyarakat kadang-kadang melalaikan kita. Sehingga kita merasa diri kita orang yang sudah sempurna. Jamaah. Itu berbahaya. Di mana letak berbahayanya? Seakan-akan kita tak punya celah. Sehingga ketika sholat kita tak khusyuk lagi. Begitu sampai kita ke Cinta Rakyat ini balik, rasa senang kita. Kalau nggak sabar-sabar aku di Langsa semangat kemarin, aku tepuk-tepukkan orang itu dah. Kenapa?
Karena kita nggak dihargai. Sampai di sini kita rasa hebat penghargaan itu kembali. Jangan silam. Akhirnya belatung kawan kita jemaah. Saya mau bagi tahu nih. Akhirnya belatung. Kita udah masuk dalam, orang puji-puji di atas. Ada manfaat sama kita tuh? Ada. Waktu kita mau diantar, oh, Pak Kepling ngasih kata sambutan. Pak Lurah, Pak Camat, Ketua Perwiritan, Ketua Arisan, Ketua Persatuan Orang-orang Suka Burung Perkutut. Semua ngasih kata sambutan. Semua. Oke, tak ada masalah, itu urusan orang hidup. Kita tak urus lagi di dalam. Pertanyaanku, apakah ada manfaat itu bagi kita di dalam? Enggak ada. Disitulah manfaatnya kalau kita dihina orang. Tersadar, oh aku bukan siapa-siapa. Ayo. Kalau kita sadar kita ini sebetulnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, sehingga ketika orang hina kita, nggak ada, biasa aja. Mau dihormati orang itu hak dia, mau dihina itu urusan dia. Dengan kita biasa tidak dihargai orang, itu rasa menurut pemahaman saya dan menurut orang-orang bijak jamaah, lapang hati. Nggak ada beban. Nggak ada. Biasa aja. Biasa. Jadi, ada kita tidak menambah, tiada kita tidak mengurang. Nah, kalau bisa kita seperti ini, enak kali hidup. Jadi nggak ada pikir sana, pikir sini. Aduh, besok mau undangan. Nggak datang, nggak enak awak. Cemana? Kan beban tuh. Jamaah. Sehingga waktu datang, hati tidak lapang. Waktu makan, temakan lengkuas. Pikirnya rendang. Besar nih. Makan lengkuas. Baru bilang sama sebelah, ini banyak manfaat nih. Kata dia. Kalah malu deh. Kenapa? Hati dah tak betul lagi. Banyak beban. Tapi kalau kita memang orang yang bangsa biasa, mau dipuji biasa, biasa aja. Sehingga ketika nggak diundang pun, hati nggak gempar. Ini waktu nggak diundang, merengutnya sama laki dia. Kenapa muka kau 12 pas gitu? Bulan tuh nggak diundangnya, Wak. Sepele kali dia sama Wak. Akan jadi susah hati. Karena dah biasa, hebat. Jemaah. Tapi kalau dah biasa kita nggak dihargai orang, nggak ditergai orang, nggak diperhatikan orang, mau diundang alhamdulillah, nggak diundang alhamdulillah. Semua tetangga diundang, saya nggak diundang, nggak apa-apa. Biasa saja. Karep mau los. Pikiran jadi tenang, jadi lapang. Waktu sholat pun enak. Ini waktu sholat pun dia terbayangnya muka yang nggak undang. Tengoklah kau nanti ya. Minta sama Allah, rasakan Allah agung, kita tidak ada apa-apa. Jamaah, biasakan diri kita itu menghadapi yang begitu tuh. Macam mana pun kita laki ni ganteng, perempuan ni cantik, akhirnya belatung yang hari raya. Jamaah, belatung. Udah 40 hari meninggal, kalau boleh kata agama bongkar kuburan, bongkar jamaah, ambil fotonya. Oh, inilah yang katanya cantik dulu, yang katanya ganteng dulu tuh. Gitu. Oh, kata awak. Kenapa tersinggung? Saya sengaja menjelaskan seperti ini karena ibadah tertinggi adalah sholat, nggak ada lain. Rugi kalau waktu sholat kita tidak khusyuk. Mungkin kita tidak bisa khusyuk 100%. Mungkin. Tetapi setidaknya adalah khusyuk kita jemaah. Tenang, santai dia jemaah sembahyang tadi kan. Wa takarrar dzalika ala qalbika litu'akkidahu bitakrari. Ulang-ulang dalam jiwa kita. Aku lemah, aku hina, Allah kuasa, Allah hebat, Allah sempurna. Besar Engkau ya Allah, aku mohon selamatkanlah aku nanti ya Allah. Karena kita orang Islam berkeyakinan masih ada 2 tempat lagi yang harus kita lewati. Satu kubur, satu lagi mahsyar. Mahsyar bahasa Arab, bahasa kita artinya tempat berkumpul.
Selesai di situ masuk surga, surga, neraka, neraka, jamaah. Tapi tempat yang harus kita lewati menuju stasiun akhir, haltenya tinggal 2 lagi nih. Kubur sama mahsyar. Jamaah. Kadang-kadang disebut padang mahsyar. Padang itu ada tempat luas terbuka lebar, jamaah. Minta sama Allah Ta'ala. Hidup pasti berakhir. Kalau ada yang bilang nggak berakhir, mustahil itu, jamaah. Itu yang kita mau. Coba biasakan itu. Coba biasakan, jamaah. Tapi memang kalau nggak biasa kita menerima hinaan orang, menerima kenyataan bahwa kita tidak dihargai orang. Kalau nggak biasa itu gempar di dalam, jemaah. Itu yang bangsa sakit hati, bangsa kalau nggak mikir bapak dia dulu bantu kami ya, masa-masa gitu tuh, jemaah. Kan biasa ditolak. Sadarkan diri kita, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Selesai. Tetapi kan kita diajarkan adab, saling hormat, menghormati. Maksud saya gini, kita yang tidak mendapat penghormatan jangan gempa, kita pula hormatilah orang, hargailah orang. Dia ayah ibu kita, hargai. Dia guru kita, hargai. Dia kita tengok orang dermawan, rendah hati, hargai. Dia suka bantu kita, apalagi hargai. Dia tak digaji, tak ditergi masyarakat, tak diperhatikan masyarakat, tapi luar biasa dia ngurus musola masjid kita, hargai. Itu dari kita, tapi dari kita yang perlu dihargai, usaha harap penghargaan, belajar jamaah. Itu diantara untuk mudah khusyuk. Allah barakah, bayang jemaah ya. Summa tartafi'a min ruku'ika mu'akkidan lirraja'i fi nafsika wa sami Allahu liman hamidah. Kemudian bangkitlah engkau dari rukukmu yakin harap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala mendengar harap kita. Kan tadi waktu rukuk Allahu Akbar. Kita harap agar selamat dari siksa Allah. Sekarang bangkit. Tartafi'a min ruku'ika. Engkau bangkit dari ruku'mu muakkidan hal keadaanmu yakin lirroja'i harap finasika pada dirimu biqaulika dengan ucapanmu sami Allahu liman hamidah. Allah dengar orang yang memujinya. Ajaba liman syakarahu. Allah memenuhi harap orang yang bersyukur kepada Allah. Yang dua ini mau saya terangkan jamaah. Ya. Dua yang saya mau terangkan sini. Satu, Allah mendengar orang yang memujinya. Perhatikan. Allah mendengar orang yang memujinya. Bermakna yang berhak dapat pujian hanya Allah. Nanti kalau kita mengaji tauhid, pujian itu terbagi 4. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk. Mana-mana pun ini semua pusatnya cuma satu, hanya kepada Allah. Sebab kalau kita memuji makhluk, sesungguhnya memuji Allah. Sebab yang menciptakan semua adalah Allah. Kalau Allah memuji kita, akhirnya Allah memuji dirinya sendiri. Sebab kita ciptaan Allah. Apalagi Allah memuji dirinya sendiri. Macam mana Allah memuji dirinya sendiri? Allah katakan, Anallahu la ilaha illa ana. Aku Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Kita memuji Allah Ta'ala, balik kepada Allah. Oke, itu nanti. Yang penting bagi kita. Ketika kita mengucap sami Allahu liman hamidah, Allah dengar orang yang memujinya. Bermakna, hanya Allah yang berhak dapat pujian. Maka, ketika kita berbuat baik, salah kalau mengharap pujian. 1. 2. Ketika kita berbuat baik, orang tak puji, jangan tersinggung. Karena urusan kita cuma satu, berbuat baik. Berbuat baik. Jamaah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fulan yang sudah memberi sumbangan untuk acara maulid kita. 3 kuintal beras, alhamdulillah. Ibu Fulana sudah membantu air mineral. Wah, Masya Allah, luar biasa ini air mineralnya, ada 300 kotak. Bapak Fulan, wah, memberikan panganan ini. Lah, kita
yang ngasih konten duit 5 juta nggak disebutkan. Cuman, padahal kita ada di situ. Cuman rasa hati. Pulang apa enggak? Atau nangkat? Oh ya, kemana enggak kau sebut? Mana? Cemana jamaah? Cemana? Ya. Ini hati-hati nih. Jadi urusan kita cuma satu, berbuat baik. Jangan ada yang lain. Orang mau puji urusan dia, ada yang nggak puji urusan dia. Nggak urusan. Urusan aku, kemarin kalian datang ke rumah, minta bantuan, aku kasih 5 juta. Selesai. Jangan gara-gara itu, oke, ini maulid. Ntar lagi, habis maulid apa paling dekat? Ya, setelah acara maulid apa? Isra Mi'raj apa Ramadan? Isra Mi'raj. Nanti pas Isra Mi'raj, kalau masuk proposal kalian lagi, tak akan aku mau kasih. Nehi ham tepiar muhabbati. Tengok ini orang. Masih mengharap puji. Udah diam aja jamaah. Nanti ada yang bantah. Kan wajar Pak, namanya manusia mengharap pujian. Saya bilang iya. Wajar. Tetapi kan kita mengaji. Kita kan mengaji. Untuk apa harap-harap puji itu? Kalau kita masih harap-harap puji orang, berarti perbuatan kita tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Mau namaku dicatat nggak dicatat, yang pasti Raqib Atid nyatat. Ya udah, itu yang penting. Jamaah. Ini kadang nggak ditanya pun ngasih tahu dia. Kenapa senyum-senyum bang? Ya enggak, alhamdulillah. Kipas angin yang kami kasih ke Al Anwar masih dipakai. Coba dulu. Kipas angin. Untuk apa jamaah? Untuk apa? Itu penting, sami Allahu liman hamidah itu semacam mendobrak itu. Apalagi sambungannya. Rabbana lakal, Tuhan untukmu segala puji. Dia mau untukmu segala puji. Jadi ketika kita rabbana sami Allahu liman hamidah, kosong semua. Hanya Allah berhak dipuji. Bahwa akhirnya ada orang memuji kita, ini hati-hati. Hukum asal memuji adalah mubah. Mubah artinya berpahala tidak, berdosa tidak. Hukum asal memuji. Tetapi memuji ini bisa jadi haram. Bila kita puji si fulanah, dia rasa macam dirinya kembang. Hidung pun kembang. Kuping pun kembang. Habis awak puji dia, baru dia bilang, kamu mau kemana? Mau pulang. Singgah dulu kedai kita yuk, makan. Mantap kawan dia ini. Masya Allah. Kita tak ada harap-harap gitu jemaah. Ini saya mau bagi tahu kan. Ini mengajarkan. Karena gini, kalau kita berbuat gak ada pikir puji-puji itu biasanya hati kita lapang, enak jemaah. Karena gak ada pikir-pikir. Buat aja, buat. Nggak ada pikir-pikir. Sebab kalau pikir-pikir pujian, ternyata pujian nggak dapat. Ini bangsa nggak bisa tidur nih. Guling. Itu ya, Rabbana, sami Allah liman hamidah. Oke? Yang kedua saya mau ceritakan tentang syukur. Ajaba liman syakarhu. Allah Ta'ala memenuhi harap orang yang bersyukur kepadanya. Saya sudah bagi tahu, bedakan syukur dari syukuran. Syukuran belum tentu syukur. Tapi syukuran pasti makan. Itu orang Indonesia. Kalau tambahan dia, makan tuh. Yuk tahlil yuk. Masa datang, ada makan tuh. Yuk tahlilan. Makan. Biasanya itu. Biasanya. Jamaah. Acara apa nih? Syukur pada Allah. Tak ada makan. Acara syukuran. Ayo datang. Biasanya. Syukuran beda dari syukur. Syukur jamaah, saya udah pernah kasih tahu kita. Bahasa Indonesianya, gunakan nikmat sesuai perintah Allah. Kalau pakai bahasa Arab, syukur itu sorful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Itu syukur.
Bahasa kita mudahnya menggunakan nikmat sesuai perintah. Baru disebut syukur. Mata untuk apa? Melihat. Apakah kalau melihat berarti syukur? Belum tentu. Apa yang disuruh lihat oleh Allah menggunakan mata? Kita gunakan, baru disebut syukur. Ternyata kita lihat yang tidak disuruh, berarti tidak syukur. Tidak suruh, tidak disuruh, belum tentu dilarang. Belum tentu dilarang. Jamaah. Berarti dia melihat itu tidak hasilkan apa-apa. Tapi kalau melihat itu hasilkan apa-apa, dilihatnya. Kalau dari saya di sini ke sana lihat pohon katuk. Dengan saya melihat pohon katuk, saya rasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Ini pohon pagar nih kan. Tapi bisa jadi makanan. Bisa menghasilkan air susu ibu yang baik, jamaah, luar biasa. Padahal nggak ada perintahnya, tapi dengan saya melihat itu dapat iktibar, itu dapat pahala. Itu masuk syukur. Tapi ketika mata digunakan melihat yang dilarang, maka dia menjadi kufur nikmat. Jamaah. Jadi baru disebut bersyukur, mata untuk apa? Melihat, belum tentu. Sambung, melihat yang diperintah oleh Allah. Itu mudahnya, jamaah. Tangan untuk apa? Nah, kalau dari agama kita diajarkan kalau tangan kanan lakukan yang baik-baik, tangan kiri lakukan yang buruk-buruk. Misal kalau tangan kanan untuk berzikir, memegang Al-Quran, misal kata jamaah, tangan kiri misal kata untuk yang buruk-buruk, membasuh istinja dan seterusnya. Lah ketika kita gunakan tangan itu sesuai perintah Allah, maka disebut syukur. Nah, Tuhan kasih kita nikmat. Tuhan kasih kita petunjuk cara menggunakan nikmat. Lantas kita ikuti aturan itu. Kemudian kita meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Kira-kira secara akal-akal. Dipenuhi Allah nggak permintaan kita? Biasanya. Penuhi. Kenapa? Karena kita memenuhi perintah Allah Ta'ala. Ya, maka salah satu cara supaya doa cepat kabul, salah satu cara supaya doa cepat kabul, syukur. Syukur, salah satu cara. Nggak usah kita ucapkan. Aku bersyukur ya Allah. Nggak usah kita ucapkan. Tetapi hari-hari kita syukur sesuai dengan perintah Allah. Hari-hari kita syukur. Insya Allah doa kita ijabah. Nah, ini doa kita nggak kabul-kabul. Udah doer bibir awak pak. Udah 3 tahun doa-doa supaya tanah laku. Nggak laku-laku. Orang kok nggak syukur. Panas ngeluh, dingin ngeluh. Panas, panas aja pun. Dingin, dah dingin gini sih, kerok-kerok aja lawak nih. Macam salah aja Tuhan dah. Salah aja Tuhan. Gini, salah gitu, salah. Kadang saya bilang, udahlah, kau aja jadi Tuhan dah. Kau atur dunia ini. Jamaah. Salah satu resep doa cepat kabul, syukur. Salah satunya, jamaah. Bahkan maaf saya, ini nanti kesannya nanti jadi aneh. Bahkan kadang kita nggak berdoa pun, baru mau ingin, benda itu sudah terwujud lah. Gitu. Terwujud dia. Padahal kita nggak doa, berdoa. Karena Tuhan lihat, orang ini pantas dikasih nikmat. Sebab kasih kecil dia syukur, kasih besar luar biasa lagi syukur dia. Ayo, kasih. Ya. Itu salah satu rahasia para ulama. Maka mereka kadang-kadang nggak doa pun terpenuhi. Kadang-kadang orang heran. Hebat kali Ustadz ini ya, bangun pesantren nggak buat proposal, ada aja duitnya. Apalah zikir dia? Nggak ada zikir dia jemaah. Karena memang dia betul mau buat itu. Nggak ada lain-lain. Ini syukuri hidupnya. Ada zikir, udah. Macam kita kan kurang-kurangan. Udah ada ini kurang, udah ada istri 1 mau. Kapan tuh nih, Mang? Kawan nanya serius ya, bukan masih ya. Kurang-kurangan, dah ada ini mau itu, dah ada ini mau. Ini semua kan ke laut juga, ini orang kan dekat. Kalau saya memang rumah tepi laut, jemaah. Dari lahir tuh tepi laut. Awak mandi-mandi laut itu kalau haus, minumlah airnya. Makin haus. Itulah kalau kurang-kurangan. Dah ini kurang ini dah. Itu nggak akan ada cukup-cukupnya. Nggak akan ada jamaah. Nggak akan ada itu cukup-cukupnya.
Terus kita doa. Kadang-kadang minta izin, saya mohon maaf. Ya entah mungkin saya salah ya. Kadang-kadang macam memaksa kita doa kepada Allah itu. Apa maksanya? Panggil anak yatim ke rumah. Yasin 41. Solat, hajat. Sampai nazar-nazar. Kalau laku tanah ini, Ustaz Zulpan ku kasih nih. Di situ aja. Laku 3 miliar, kasihnya 10.000. Tanah 3 miliar, 10.000 aja. Karena aku hanya bilang kasih, bukan bilang jumlah katanya. Inilah bangsa ngapusi nih. Ini bangsa ngapusi. Itu. Saya bocorkan rahasianya. Karena di sini disebut Syekh Hashimi, ajaba liman syakarahu. Allah Ta'ala ajaba, menjawab liman, bagi siapa saja syakarahu, yang bersyukur kepadanya. Tak mungkin ulama bohong. Jamaah, tak mungkin. Summa tardafa dzalika bi syukril mutaqadilil mazidi. Iringkan dia dengan syukur tadi untuk nambah. Fataqulu rabbana lakal hamdu. Ucapkan Tuhan untukmu segala puji. Jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ada surah Yasin, surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In syakartum la'azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti ku tambah. Nah, yang jadi masalah bukan itu. Kita seakan-akan macam mendikte Allah Ta'ala, aku syukur, aku mau nengok dulu apa yang ditambah nih. Ini masalah. Satu. Yang kedua, kita selalu kalau kata-kata tambah, saya punya uang 1.000, baru disebut tambah bila menjadi 1.100. Sehingga kita berpikir, kalau aku bersyukur, ini tambahnya lagi. Ini seakan-akan mendikte Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala tidak menambah. Hanya masalah kita, ketika disebut tambah selalu angka-angka, ketika disebut rezeki selalu uang. Jawab berikut. Jawab jamaah. Setelah iman, nikmat apa yang besar? Kesehatan. Tengok, kesehatan jamaah. Apa enggak terasa sama kita bahwa kita disehatkan Allah sampai sekarang sebab kita bersyukur? Jamaah. Ayolah, nanti dekat kita ini kan banyak tempat-tempat yang harus kita kunjungi terkait kesehatan jamaah. Agak ke sana sedikit kan rumah sakit haji. Agak sana sedikit rumah sakit Pirngadi. Dekat berbanding kami dari Marelan sana. Kalau kami Marelan sana ada rumah sakit besar-besar itu. Ada 2 jamaah besar-besar. Maksud saya apa? Coba sekali-sekali wisata ke rumah sakit, kenapa? Biar nampak sama kita betapa hebatnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jamaah. Coba sekali-sekali. Jamaah. Macam mana pun banyaknya duit, kalau dah pening kepala, enak jamaah. Duit banyak, kepala pening, perut sakit. Tenggorokan kering. Coba jemaah. Enakan mana? Kita nih yang sehat berbanding dia. Kalau mungkin uang kita tak sebanyak dia. Kalau nanti awak terangkan gini ada yang bantah tuh. Sehat memang sehat Pak, tapi kalau nggak ada duit pening juga kepala. Ada dalam hatiku ya Allah. Awak mau sudah awak sadari betapa hebat nikmat sehat itu jemaah. Saya ulang kaji, mungkin dah pernah saya sampaikan. Enak makan, enak tidur, enak ibadat. Bila dapat 3 ini, dah alhamdulillah. Bukan makan enak makan, jamaah. Kalau enak makan tuh, minta izin sama tetangga, ambil daun katuk tuh jamaah, tambahkan garam sedikit, dah makan. Telurnya ceplok aja, nggak bisa diceplok telurnya, peluk telurnya. Jamaah, masak, dah selesai. Enak makan, enak tidur. Di pengajian tidur, kan enak itu. Sholat Jumat tidur, kan sedap jamaah. Asal enak tidur aja udah. Boleh kami tidur di pengajian, boleh, asal jangan bawa bantal. Enak sembahyang. Tentu ibadat luas kan, tapi yang paling utama sholat. Enak sholat. Mau sholat enak saja. Macam ada yang dorong awak untuk sholat tu jemaah. Ringan saja. Cuma kalau sudah berumur wajarlah.
Kalau muda dulu bawa minyak wangi, sekarang bawa minyak angin. Itu biasa jemaah. Jadi kalau sholat subuh tuh macam-macam wangi balsem tuh jemaah. Wajar. Itu normal. Karena badan kita udah lama dipakai. Itu kalau buatan Jepang udah hancur itu dah. Jemaah, ini buatan Allah Ta'ala wajar. Jemaah. Asal jangan tambah ucapan. Waktu ruku Allah jangan. Sembahyang batal. Tapi kalau Allah wajar. Jamaah. Ada apa sana ke orang? Ada pengajian. Pergi. Asal enak tiga. Dapat 3 enak jamaah. Apa lagi? Makan enak. Makan enak pun. Kalau tak enak makan. Tajuk tak sedap jamaah. Bukan tanggung. Arsik. Pakai andaliman. Jamaah. Tambah asamnya itu lagi. Wah, sedua ras arsik. Sini. Rendah. Mau minum. Berasnya mahal. Tapi nggak bisa dimakan. Kenapa? Ini pantang. Ini pantang. Ini pantang. Ngapain aku bawa kau kemari? Kau mau pantang ke dawa. Jamaah. Maksud saya apa? Nikmatilah nikmat Allah Ta'ala ini. Jangan ngeluh. Bahwa kita punya masalah. Ya. Siapa manusia paling baik? Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ada masalah? Oh, banyak. Ngurusin kita jemaah. Beliau punya banyak masalah. Apalagi macam awak nih. Iya. Tapi maksud saya jemaah. Nikmati setelah iman sehat. Jamaah, setelah iman saya bisa ngaji nih, bisa duduk, masih bisa cengengesan, masih bisa ketawa, masih bisa senyum. Kurang apa? Jamaah. Itu tadi ajaba liman syakara. Allah penuhi siapapun yang bersyukur. Kalau macam awak ni apa lagi? Syukur aja lah Pak. Kata. Mulut, hati belum tentu. Waktu pulang semua dapat nasi berkat, awak enggak, macam mana? Jemaah. Jangan dulu. Ini mulut katanya tadi syukur. Ini cuma hati-hati. Rabbana lakal hamdu, untukmu ya Allah segala puji. Kita mau tutup karena nanti ini terkait sujud. Wa taksurul hamda. Banyakkan pujianmu kepada Allah Ta'ala dengan mil'us samawati wa mil ardh. Mil'us samawati adalah sepenuh langit. Mil ardh sepenuh bumi. Kita sudah katakan, ya Allah, untukmu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi. Berarti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini mau hati-hati nih. Ya, jangan sempat kita kufur. Nikmat. Wah, hari ini saya dapat duit 1 juta. Saya ingin dapat 1,5 juta. Besok lagi saya mau dapat 2 juta. Apakah ini tanda tidak bersyukur? Tidak. Ini namanya peningkatan prestasi. Hari ini saya dapat 1 juta cukup untuk kami anak beranak. Tapi untuk sedekah tak dapat nih. Saya besok mau dapat 1,5 juta. Karena kalau tengok-tengok tangan saya hasil nih. Yang 0,5 juta, 100 ke sana, 200 ke sana, 200 ke sana. Dapat. Oke. Tak cukup nih 1,5 juta. 500.000 sedekah awak. Awak mau surga awak lebih tinggi lagi. Terus jamaah, terus. Apakah ini tanda tidak bersyukur? Tidak. Tidak. Dia mau terjadi peningkatan. Jamaah. Saya sasarkan istimewa kepada yang muda-muda. Kalau bisa sebulan dapat 10 juta, kenapa dicukupkan dengan 8 juta? Padahal kalau kita berusaha bisa dapat 10, udahlah ini aja udah cukup deh ini. Keliru. Boleh jadi di 2 jutanya itu, itulah hiasan villa kita di surga nanti. Jamaah. Di 2 juta itu bisa sedekah sana, bisa sedekah sini. Nah, bisa sana. Di masyarakat ada faham gini. Awak perlu 8 juta udah cukup, udahlah. Padahal kalau dia berusaha lagi, bisa lebih dari 8 juta. Dan lebihnya itu bisa dibuat untuk amal soleh.
Tapi dia, udah ini aja cukup lah, udah. Nanti dibilang orang pula, awak money hunter, katanya. Pemburu dolar, pemburu duit. Katanya. Dunia nih semua. Ku bilang, ya dunia lah. Ini di akhirat mana ada rupiah? Kira-kira di akhirat, ada nggak bandrek jemaah? Kan? Kadang-kadang cara kita berpikir itu. Ini terutama yang muda-muda. Cuma kalau dapat duit, janganlah sombong. Jangan sombong, jamaah. Sehingga kita terus-menerus bersyukur kalau Allah beri lagi, bersyukur Allah beri lagi. Gunakan, hasilkan pahala. Ini gunakan hasil. Ku tengok abang tuh bajunya kalau sholat itu tak puas apa. Oke, mudah-mudahan Allah kasih aku rezeki. Bulan depan duit dia. Besok minggu jangan bilang siapa-siapa, kita udah pergi. Bawa dia ke toko baju, pilih. Jangan kita nentukan, pilih. 3 style, 4 style aku tak sanggup. 3 style, pilih. Supaya waktu sembahyang jangan itu aja bajunya. Sampai hafal awak. Kancingnya cemana pun hafal awak dah jemaah. Enggak puas rasa hati gitu. Enggak bisa ini. Coba tengok. Sehingga terus meningkat. Bukan persoalan sederhana ibadah, itu iya. Tapi maksudnya dari sisi kita untuk berbuat baik. Nah, malam ini sampai sini. Jadi yakinlah kepada Allah, syukur akan menambah. Cuma jangan didikte Allah Ta'ala. Biar Allah yang menambahnya dari segi mana. Allah maha tahu, maha teliti apa yang kita perlukan. Insya Allah dalam 2 malam ahad berikutnya, summa tahwiya ila sujudi. Kemudian dia menyungkur, rebah ke sujud. Apa hikmah yang kita dapat dari sujud? Itu membantu kita, memudahkan untuk khusyuk. Malam ini sampai sini. Lepas ini kalau ada dialog silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.